Gadis yang terlahir kembali itu tanpa sengaja menyadari. Ternyata kakaknya memasang kamera di dalam kacamatanya. Akhirnya dia paham kenapa setiap ujian, perempuan licik itu selalu bisa dapat soal lebih dulu. Mengingat kehidupan sebelumnya. Dia diterima di Universitas Oxford karena prestasi luar biasa. Namun perempuan licik itu menuduhnya mencontek di depan umum. Bahkan menyerahkan rekaman ke wartawan untuk membentuk opini publik. Hingga akhirnya semua orang menganggap dia seorang pencontek. Dan di bawah tekanan itu, gadis itu pun lompat dari gedung dan mengakhiri hidupnya. Tak disangka detik berikutnya, dia justru terbangun di 1 minggu sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Di saat itu juga, kakaknya kembali memberinya prediksi soal ujian menulis. Teringat kejadian di kehidupan sebelumnya, di mana kakaknya dan perempuan licik itu bekerja sama menjebaknya. Gadis itu curiga kakaknya pasti juga memberi soal itu pada perempuan licik. Namun dia tidak langsung membongkar. Demi mencari tahu bagaimana sebenarnya dia dijebak, dia kembali menulis esai yang sangat bagus seperti di kehidupan sebelumnya. Benar saja keesokan harinya, saat membuka ponsel, dia melihat perempuan licik itu sudah memposting esai yang sama persis. Teman-teman pun memuji esai perempuan licik itu. Dia pun menjadi sangat bangga. Tapi tiba-tiba dia merebut ponsel dari tangan gadis itu, dan langsung menuduh gadis itu ingin mencontek esainya. Gadis itu segera membantah, dan meminta ponselnya kembali. Namun perempuan licik malah tidak mengembalikannya, dan meminta teman-teman bersaksi. Jika nanti esai ujian mereka sama, berarti gadis itu yang mencontek. Saat keduanya berebut ponsel, guru tiba-tiba masuk ke kelas, dan memanggil gadis itu ke kantor. Ternyata gadis itu sudah lolos seleksi masuk Universitas Oxford lebih awal, dan tidak perlu ikut ujian nasional. Dengan begitu perempuan licik tidak bisa mencontek jawabannya. Demi menghindari nasib seperti kehidupan sebelumnya, gadis itu memohon agar gurunya merahasiakan hal ini. Guru pun setuju. Tapi baru saja keluar dari kantor guru, dia langsung melihat kakaknya bersama perempuan licik. Sebelum sempat bicara, perempuan licik langsung menuduhnya mencontek esainya. Namun gadis yang sudah mengalami kehidupan sebelumnya, tidak mau ambil pusing. Dia malah sengaja bilang bahwa dia akan menyerah dan tidak ikut ujian. Mendengar itu mereka langsung panik. Kakaknya segera menegur gadis itu, dan mengingatkannya tentang pengorbanan orang tua mereka. Kemudian dia saling pandang dengan perempuan licik. Perempuan licik pun langsung mengerti maksudnya, dan buru-buru mengubah nada bicara. Mengatakan tuduhan mencontek itu cuma salah paham. Bahkan langsung berlutut dan meminta maaf. Melihat betapa ingin ikut ujian perempuan licik itu, gadis itu akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Dia berpura-pura memaafkan, dan mengatakan akan tetap ikut ujian seperti biasa. Mereka pun sangat senang mendengarnya. Tanpa sadar, hari ujian nanti akan menjadi awal dari mimpi buruk mereka. Malam itu, gadis itu sendirian di ruang belajar. Dia pikir dengan menulis esai dalam bahasa klasik, perempuan licik tidak akan bisa mencontek. Namun baru saja menulis kalimat pertama, esai itu sudah diposting oleh perempuan licik di media sosial. Saat masih bingung bagaimana bisa dicuri, sebuah buku jatuh dari rak. Dan saat dia kembali setelah mengambilnya, dia melihat kakaknya sedang memeriksa kacamatanya. Barulah dia sadar, kacamata itu telah dipasangi kamera. Meski begitu, dia tetap memakai kacamata itu saat masuk ruang ujian. Perempuan licik yang tidak tahu apa-apa, mengira bisa sepenuhnya menyalin esainya. Tanpa menyadari, gadis itu telah memasang perangkap dalam tulisannya. Hari pengumuman nilai pun tiba. Perempuan licik kembali menuduh gadis itu mencontek seperti di kehidupan sebelumnya, dan meminta sekolah menyelidiki. Semua orang jadi ramai membicarakannya. Padahal gadis itu sudah memprediksi semua ini. Dia pun meminta perempuan licik menunjukkan bukti. Perempuan licik mengaku dia sering mencuri lihat saat ujian, lalu menunjukkan rekaman kamera ruang ujian. Namun saat tayangan ditampilkan, semua orang langsung terdiam.